sudah semuanya untuk mulai menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima
Kau hadir di sini. Kau hadir Tuhan. Kami percaya sama Tuhan. Kau hadir di sini Tuhan, dan kami meninggikan nama-Mu dengan hati kami, dengan suara kami, untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Yes, mari Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan memuji Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada pujian yang berkata, terpujilah nama Tuhan senantiasa. Setiap hari jika kita meninggikan nama Tuhan, hidup kita dipenuhkan oleh kebaikan-kebaikan-Nya Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Luar
Kau Tuhan berjaya dan memberitahuku Engkau bahwasanya bukan hanya untuk selama-lamanya, tapi sampai kapanpun. Tidak bisa dikatakan dengan kata selama-lamanya. Pernyataan itu iya dan amin. Ada firman yang berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Percaya sama Tuhan, apapun yang kami minta di dalam Tuhan, Tuhan sediakan. Bila buka matamu lihat wajah semua yang baik dalam hidupku, itulah kesempatan yang baru ingin menyerangmu.
Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang baik, yang menembus banyak hal Tuhan, yang ada untuk kami Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dari semua Ya, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, serta mulialah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa, Juru Selamat dunia dan penolong kita semuanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Pagi ini kita akan peringati hari yang khusus, hari kenaikan Isa Al-Masih, atau kenaikan Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kita yang sangat mengasihi kita. Untuk menyambut peringatan itu, kita akan lihat firman Tuhan lebih dahulu di Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53 dengan judul Kenaikan Yesus. Demikian firman Tuhan katakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Haleluya. Ya, kenaikan Yesus itu sangat luar biasa. Satu rangkaian dari misi penyelamatan untuk kita semuanya. Dia rela mati di kayu salib menanggung dosa kita. Kemudian 3 hari dia bangkit, selama 40 hari menampakkan diri pada murid-muridnya. Kemudian setelah itu dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Luar biasa. Nah, hari ini kita belajar tentang kenaikan Yesus. Kita ambil hikmahnya, kita ambil berkatnya untuk kita semuanya, murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mengalami kenaikan seperti Yesus naik,
Yang pertama, kita harus merelakan diri untuk ada di posisi yang paling bawah, paling rendah. Untuk naik, kita harus merelakan diri kita ada di posisi yang paling bawah, posisi yang paling rendah. Bagaimana mungkin kita bisa naik kalau kita ada di posisi atas? Ya, gak mungkin hal itu terjadi. Kita harus merelakan diri untuk ada di posisi yang paling bawah, paling rendah, Bapak Ibu Saudara. Yesus pernah berkata ketika murid-muridnya itu padu, ya, mereka ingin siapa yang terbesar di antara kita, siapa yang harus paling terkemuka di antara kita. Mereka sombong, aku dan aku yang harus paling besar, paling terkemuka di antara yang lainnya. Tapi Yesus menjawab mereka semuanya. Dia berkata, untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi pelayan. Pemimpin sebagai pelayan. Itu contoh yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Nah, sekali lagi, untuk kita bisa mengalami kenaikan seperti Yesus naik ke surga, kita harus merelakan diri kita, hidup kita ada di posisi yang paling bawah, posisi yang paling rendah, baru kita bisa naik step by step. Orang naik gunung, ya, itu mula-mula mereka ada di bawah, baru mereka naik langkah demi langkah, ya, tingkat demi tingkat mencapai yang paling puncak, paling tinggi. Mereka harus mau ada di posisi yang paling rendah, paling bawah. Nah, dalam hal ini Yesus mengajarkan tentang apa? Kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati, syarat utama untuk kita bisa naik dan naik dan naik terus seperti Yesus naik ke surga. Dibutuhkan kerendahan hati, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sebentar Kitab Amsal pasal yang ketiga tentang kerendahan hati ini. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-34. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-34 tentang kerendahan hati. Kita lihat demikian firman Tuhan, Amsal 3 ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, ya, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Orang yang rendah hati dikasihaninya. Allah mengasihi orang yang rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Dia akan mengangkat orang yang rendah hati seperti dia mengangkat Yesus anaknya naik ke surga. Karena apa? Ada kerendahan hati. Yesus berkata dalam Matius 11:29, karena apa? Aku ini lemah lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut dan rendah hati. Kita lihat, tegaskan lagi tentang kerendahan hati ini di surat Yakobus pasal yang keempat. Yakobus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-6. Kita lihat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 tentang kerendahan hati ditegaskan lagi di sini. Haleluya. Firman berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang orang yang congkak, sombong, angkuh, ditentang oleh Allah, jadi musuhnya Tuhan. Tetapi dia, Allah, mengasihani orang yang rendah hati. Ini kuncinya untuk kita bisa mengalami apa? Kenaikan demi kenaikan, Bapak Ibu Saudara. Diperlukan apa? Kerendahan hati. Harus rela kita ada di posisi yang paling bawah, posisi yang paling rendah, agar apa? Kita bisa naik dan naik dan naik seperti Yesus naik ke surga. Allah akan angkat orang yang rendah hati dalam kemuliaan-Nya. Nah, pelajaran kita pada pagi hari ini tentang kenaikan Yesus. Kalau kita ingin serupa dengan Dia, belajar rendah hati, Bapak Ibu Saudara. Ya,
Orang yang rendah hati akan tetap tenang ketika dihina oleh orang lain, ya, dicemooh oleh orang lain, ya, disalahin, ya, mungkin digosipin dan sebagainya. Orang itu akan tetap tenang. Karena apa? Dia mengerti posisinya paling bawah, paling rendah. Mereka gak akan murka, gak akan balas, ya, cemoohan, gosip dan sebagainya. Ya. Karena apa? Mereka sadar ada di posisi yang paling bawah, paling rendah. Yesus kasih teladan yang luar biasa. Dia Allah yang luar biasa, mengosongkan dirinya, mau jadi seperti manusia, bahkan apa? Menjadi rupa sebagai hamba dan mati di atas kayu salib. Diperlukan kerendahan hati yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ketika dia dicemooh, dihina, diludahi, dimaki-maki, tetap dia tenang. Tidak membalas semuanya itu, tidak. Dia tetap tenang, bahkan menyerahkan semuanya kepada Bapa di surga. Sekali lagi, kalau kita mau seperti Yesus, naik diangkat ke surga, dimuliakan oleh Allah, belajar tentang kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan seperti murid-murid tadi, jangan sombong. Mereka bilang, aku yang paling hebat, aku yang paling terkemuka, terutama di antara yang lainnya. Wah, Yesus kasih contoh untuk menjadi pemimpin. Kita harus jadi pelayan lebih dahulu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat sekarang di Filipi pasal 2 tentang teladan Tuhan Yesus. Filipi pasal yang kedua, mulai ayat yang kelima. Filipi pasal 2, mulai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ini contoh teladan dari Tuhan Yesus yang sempurna tentang kerendahan hati. Ya, Dia Allah yang maha tinggi, merelakan dirinya ada di posisi paling bawah, posisi paling rendah. Demi apa? Keselamatan kita semuanya. Filipi 2 ayat yang kelima, firman berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Naruh pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Teladan kerendahan hati dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita sangat luar biasa. Biarlah kita, murid-muridnya, anak-anaknya, bisa mengambil hikmah dan berkatnya dari teladan Tuhan Yesus tadi, agar kita pun bisa diangkat tinggi, naik terus, bahkan dimuliakan oleh Allah. Ini pesan Tuhan untuk kita di hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap memberkati kita semuanya. Amin, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Menerangkan firman-Mu dalam hidup kami, ya Roh Kudus, Roh kebenaran, tentang kerendahan hati yang Kau ajarkan kepada kami, agar kami tetap bisa serupa dengan Engkau, ya Tuhan. Kami naik, diangkat tinggi oleh-Mu dan dimuliakan oleh Bapa di surga. Ajar kami tentang kerendahan hati ini. Terima kasih Bapa. Ini doa kami naikkan dengan hati bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang kita akhiri ibadah kita pagi ini. Angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih setia Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus, kasih sayang Kristus Tuhan berlimpah dan melimpah atas hidup kita mulai pagi ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali membawa kita masuk ke rumah Bapa di surga, supaya digenapi firman yang mengatakan dimanapun Yesus berada, kita pun juga terus berada bersama-sama dengan Dia untuk memandang dan menikmati kemuliaannya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan sudah terima berkat Allah dengan hati bersyukur sama-sama katakan amin. Mari kita terus berdoa untuk pemulihan bangsa Indonesia dan kota tercinta kita, Kota Semarang, dari wabah virus corona yang sudah menyebar luas di sekitar kita. Dan juga jangan lupa untuk terus berdoa bagi keamanan wilayah tempat di mana kita tinggal dan tempat kita beribadah, serta berdoa bagi pembangunan gereja kita, JKI Tulus Harapan Sejati, agar dapat terus berjalan seiring dengan penyertaan Tuhan. Mulai minggu depan kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan bagi gereja. Persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, persembahan secara online, yang kedua, persembahan secara offline. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan secara online, maka dapat melalui nomor rekening yang sudah kami cantumkan di layar kaca Anda. Namun, bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan secara offline, kami memberikan kesempatan Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk bisa datang ke gereja untuk menyerahkan persembahan, karena kami menyediakan sebuah kotak persembahan di dalam gereja. Kami akan membuka persembahan secara offline mulai pukul 10 pagi hingga pukul 12 siang.